Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa semangat mempelajari pelajaran PPKN bersama dengan Ibu Fiska Rosyani. Meskipun pada pertemuan kali ini kita kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh melalui media daring. Bu Fiska akan kembali membahas mengenai peranan pers di Indonesia. Tujuan pembelajaran 1. Menghayati peranan pers di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Bertanggung jawab dalam menyikapi peranan pers di Indonesia. 3. Mengevaluasi peranan pers di Indonesia. 4. Menyaji hasil evaluasi peranan pers di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, pers memiliki peran yang sangat strategis dalam masyarakat yang demokratis. Sesuai dengan prinsip demokrasi, peran pers dapat dilakukan dengan bebas dan bertanggung jawab. Artinya, setiap informasi yang dikemas sedemikian rupa dengan tidak mengurangi objektivitas dapat memberikan nilai positif pada masyarakat. Menurut kamu, bagaimana peranan pers di Indonesia? Bagaimana penerapan kebebasan pers dalam masyarakat yang demokratis? Adakah dampak yang ditimbulkan oleh peranan pers dan kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab? Serta sikap apa yang perlu kamu kembangkan sebagai bagian dari masyarakat demokratis. Pers merupakan media komunikasi antar manusia, antar warga negara, antar negara dengan warga negaranya, dan antar negara dengan negara lainnya. Jadi, sebelum mengkaji fungsi dan peran pers, sebaiknya kita perlu memahami fungsi komunikasi bagi kehidupan manusia terlebih dahulu. Menurut Adler dan Rothman, fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia adalah sebagai berikut. 1. Sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan fisik manusia, maka orang yang bersangkutan harus memiliki komunikasi dengan yang lainnya. 2. Sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan sosial manusia. Sebagai makhluk sosial tentunya, maka seseorang membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan manusia yang lain. 3. Sebagai kebutuhan diri pribadi, manusia perlu berkomunikasi dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dalam suatu organisasi kelompok masyarakat, misalnya negara, fungsi komunikasi adalah sebagai kendali atau pengontrol atau pengawas. Fungsi komunikasi juga sebagai motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi. Selain itu, ketika komunikasi berperan sebagai pengendali, maka ia harus sesuai dengan wewenang dan garis komando. Berdasarkan fungsi komunikasi yang telah dikemukakan di atas, yaitu komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, komunikasi instrumental, maka fungsi komunikasi dalam organisasi kelompok misalnya negara, yaitu sebagai pengendali atau sebagai kontrol atau sebagai pengawasan, memotivasi, pengungkapan emosi, dan juga informasi. Fungsi pers menurut Onong Uhyana Effendi. Pertama, menyampaikan informasi. Pers berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai hal atau peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, hasil penelitian, pendapat seseorang, dan lain sebagainya.
Informasi ini diperlukan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Fungsi menyampaikan informasi ini dapat dikatakan sebagai fungsi pers yang pertama dan paling utama. 2. Mendidik. Pers memiliki fungsi mendidik karena dilihat dari tulisan-tulisan yang dimuat. Pers mengandung pengetahuan yang sangat banyak, sehingga pengetahuan masyarakat akan meningkat atau bertambah. Oleh karena itu, kita menyebut pers sebagai sarana pendidikan massa. Fungsi pers yang ketiga adalah menghibur. Isi pers, baik elektronik maupun cetak, tidak semuanya berisi informasi, pendapat, atau berita. Pers juga berisi hal-hal yang sifatnya menghibur, seperti cerita pendek, cerita bergambar, kuis, karikatur, dan iklan. Fungsi pers yang keempat adalah mempengaruhi. Isi pers, baik media elektronik maupun cetak, secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi konsumennya. Pengaruh ini bisa berbentuk rasa, pendapat, ataupun tindakan. Tidak sedikit kita temukan pers yang isinya mempengaruhi masyarakat agar lebih memperhatikan masyarakat lain yang berada dalam kondisi kekurangan dan lain sebagainya. Fungsi pers yang kelima adalah sebagai lembaga ekonomi. Pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Di kebanyakan negara, pers berfungsi mencari keuntungan finansial. Walaupun demikian, tidak berarti finansial merupakan orientasi utama dari pers. Bila mana hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa pers tersebut memiliki idealisme finansial. Jadi, apapun bisa diterbitkan asalkan dapat memberi keuntungan finansial bagi pengelolanya. Selain itu, fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, media kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi. Pers harus memiliki idealisme dalam bentuk kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan untuk menyatakan pendapat sehingga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial. Pers juga harus bisa dan mampu menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Objektif, tidak mencari-cari kelemahan, juga tidak mencari-cari kelebihan. Sesuatu itu bisa berupa aktivitas pemerintah dalam pembangunan, aktivitas kelompok ataupun aktivitas individual. Pers tidak boleh dijadikan wahana untuk menyampaikan berbagai kepentingan pihak-pihak tertentu dengan mengabaikan kebenaran dan objektivitas. Pers harus memiliki social responsibility, yaitu tanggung jawab kepada masyarakat bahwa apa yang dicetak dan dipublikasikan mempengaruhi perasaan, aktivitas, dan kinerja masyarakat. Oleh karena itu, pers harus dapat mengemas informasi sedemikian rupa dengan tidak mengurangi objektivitasnya sehingga memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. Nah, selain fungsi-fungsi pers yang tadi Bu Piska sebutkan, pers juga memiliki peranan, yaitu 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui atau mendapatkan informasi. 2. Menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. 3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. 4. Melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Peranan pers yang baru saja Bu Fiska bacakan merupakan peranan pers menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
Ada beberapa tambahan peranan pers yang dilaksanakan di Indonesia. Pertama, sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Media pers kini berkembang dengan pesat, dengan berkembangnya media internet tentunya. Berdasarkan hal ini, maka peranan pers sebagai penyalur aspirasi masyarakat kembali dipertegas, di mana hampir tidak ada batas dalam dunia maya. Terkadang, banyak yang menyalurkan aspirasi tidak terarah dan tanpa nama atau anonim. Agar lebih bertanggung jawab, peranan ini harus disosialisasikan kembali, di mana aspirasi harus disampaikan dengan cara dan aturan yang berlaku. 2. Pers sebagai saluran investigasi masalah publik. Karena pers harus berperan dengan adil dan menjunjung tinggi kebenaran, maka pers dapat berperan sebagai saluran untuk menginvestigasi masalah-masalah publik. Setiap masalah yang terjadi dapat dicari tahu kebenarannya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Contohnya, sebagai masalah kemacetan di Bogor, pers dapat mencari tahu apa saja sih yang menyebabkannya. Selanjutnya dapat memberi saran pemecahan masalah dan memberikan informasi kepada masyarakat apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut, membantu terlaksananya tujuan pembangunan nasional. 3. Pers sebagai saluran pendidikan dan pembelajaran kepada masyarakat. Pers memberikan pendidikan dan pembelajaran di berbagai bidang, mulai dari pendidikan politik hingga pembelajaran dan pendidikan keluarga. Jika pendidikan politik mungkin jelas, pers memberikan informasi mengenai calon kepala daerah misalnya. Dengan demikian, masyarakat mengetahui mana yang akan mereka pilih dan mana yang tidak sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Sementara contoh pendidikan keluarga dapat dilihat dari berbagai sudut. Melihat dan menerima tentang anak kecanduan gadget akan menjadi pendidikan dan pembelajaran bagi sebuah keluarga, bagaimana cara menghindarinya. 4. Pers memadukan komponen suprastruktur dan infrastruktur politik. Peran pers yang terakhir dan sebenarnya penting adalah memadukan hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik yang berarti lembaga negara, trias politika, hingga lembaga keuangan berhubungan dengan infrastruktur politik yang mungkin terdiri dari partai politik, LSM, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain. Melalui hubungan yang baik dan diciptakan oleh Pers Nasional Indonesia, maka kerjasama akan terjadi. Semua perencanaan pembangunan dapat berjalan lancar karena mendapat dukungan dari berbagai pihak. Garis besarnya, selain sebagai penyedia forum bagi berlangsungnya dialog secara terbuka, pers juga berperan sebagai media massa yang mempunyai kontribusi besar bagi tumbuh kembangnya masyarakat madani. Peranan pers dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pers pada masyarakat demokratis, keberadaan dan kebebasan pers dijamin oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan. Pers atau media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam masyarakat yang demokratis. Hal ini dikarenakan pers merupakan wahana atau tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan ide atau gagasan, pendapat, tuntutan, serta dukungan. Sebaliknya, pers atau media massa juga berperan sebagai sarana untuk menyebarluaskan berbagai informasi dan kebijakan negara kepada seluruh rakyat. Suatu pemerintahan yang demokratis dapat dikatakan mampu menjalankan fungsinya apabila
dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi yang muncul dari masyarakat sehingga menjadi suatu kebijakan yang bisa mengakomodasi berbagai bentuk aspirasi tersebut. Oleh karena itu, perlu ada jaminan yang tegas dari negara bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan ide atau gagasan, pendapat, serta aspirasinya. Sebaliknya, suatu pemerintahan yang tidak mampu mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat untuk menjadi suatu kebijakan yang mencerminkan aspirasi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara dengan pemerintahan yang demokratis. Apabila kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut mengabaikan aspirasi masyarakat. Jadi, dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, peran pers atau media massa yaitu sebagai wahana dan wadah komunikasi antara negara dengan warga negara sangat mutlak diperlukan. Hal itu berarti pers atau media massa berperan untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Sebaliknya, pemerintah juga dapat menjadikan pers atau media massa untuk menyampaikan dan menyebarluaskan berbagai informasi dan kebijakan negara kepada seluruh rakyat. Intinya, pers harus faktual. Pers dan kode etik jurnalistik. Pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kemerdekaan pers untuk menyampaikan informasi dijamin sebagai hak asasi warga negara. Oleh karena itu, bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, atau penekanan agar hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dapat terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dengan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik, serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Artinya, walaupun pers memiliki jaminan kemerdekaan untuk menyampaikan informasi, maka informasi yang disampaikan hendaknya benar, sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Apabila informasi yang disampaikan hanyalah dugaan-dugaan dan tidak sesuai dengan fakta, maka pers bisa dituntut di depan pengadilan. Berikut merupakan kode etik jurnalistik. Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Pasal 11, wartawan Indonesia tidak melayani hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kriminal, melainkan melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Jadi, disimpulkan, pers harus memiliki social responsibility. Demikianlah penjelasan dari Bu Piska mengenai peranan pers sebagian kedua. Refleksinya, pers di dalam menjalankan tugasnya untuk mencari informasi dan menyampaikannya kepada publik melalui media yang dimilikinya, baik elektronik maupun cetak, dibatasi oleh norma-norma hukum dan etika yang dikenal dengan etika jurnalistik atau kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini merupakan acuan etis bagi pekerja pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Tatanan etis ini disusun dan disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia. Kode etik ini diperlukan agar pers dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya hendaknya selalu menghormati hak asasi setiap orang. Oleh karena itu, pers haruslah profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat melalui hak kontrol dan hak koreksi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam buat yang ada di samping kamu.